Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Andiani dari Sistem Informasi Kelas C, Institut Teknologi Bisnis Tuban. Jadi, aku akan mempraktekkan membuat sebuah form data diri menggunakan Java NetBeans yang akan dihubungkan menggunakan XMPP melalui MySQL melalui XMPP. Nah, yang pertama kita buka XMPP-nya, kita klik start untuk Apache dan MySQL. Oke, lalu kita buka Chrome, kita ketik localhost. Oke, langsung aja kita klik ke php myadmin. Lalu kita akan membuat database. Dengan kita pergi ke database, kita kasih nama database-nya, kita kasih db data. Oke, kita create, kita kasih nama tabelnya, namanya adalah nama tabel data, nama tabelnya ini tabel formulir. Kita kasih 3 kolom saja, langsung kita go. Lalu kita bisa langsung kasih nama atributnya, kita kasih nama, umur, dan juga alamat. Untuk nama kita tipe datanya varchar, kita umurnya kita integer, lalu alamatnya kita kasih varchar. Untuk nama kita kasih 50, kelas 3 saja. Nama juga kita kasih 50. Oke, lalu di sini kita jadikan nama sebagai primary key. Kita jadikan primary key. Oke, go. Kita save, jangan lupa di save. Nah, tabel kita sudah jadi dengan nama, umur, dan alamat, nama sebagai primary key. Oke, lanjut kita pergi ke NetBeans, Apache NetBeans ya. Oke, kalau sudah di NetBeans, kita ke file, kita pilih Java with N. Untuk kategorinya, untuk projectnya kita pilih Java application, lalu kita next. Kita bisa kasih nama sesuai dengan kemauan kita. Namanya kita kasih nama form 3, karena disini sudah ada bentuknya yang tadi projectnya saya buat tadi. Lalu kita button untuk tombol simpan, ini simpan. Kasih tombol data. Oke, udah, kita lanjut ke tabel. Kita ke tabel, kita pakai tabel.
bisa atur panjangnya tabel. Lalu atur aja kali ya sesuai ini kamu kasih segini aja. Ini kita atur aja lagi. Oke, setelah kita udah jadi data form data ini, kita kasih nama untuk setiap variabel. Kita ganti nama ini, kita pakai txt nama. Yang ini kita pakai txt umur sesuai dengan namanya. Ini kita kasih txt alamat. Yang ini kita kasih cmd simpan. Dan yang ini cmd data. Oke, untuk tabel kita kasih nama data. Oke, setelah itu sudah selesai, kita akan sambungkan ke MySQL nya. Caranya adalah kita klik event, lalu kita klik Windows, baru window open. Nah, tapi sebelum itu saya lupa, kita ke form. Salah kita ke ini. Oke, kita finish. Kita tunggu loadingnya. Nah, formnya sudah ada. Langsung kita ini pilih, kita pilih form, klik. Kita bisa kasih nama. Kita kasih nama formulir. Oke, finish. Nah, lalu kita di sini bisa langsung memulai untuk membuat desain aplikasinya. Oke, kita desain seperti. Oke, di sini kita kasih label. Kita kasih nama form data kiri. Kita save, jangan lupa Ctrl S. Lalu kita pergi ke properties. Kita ganti fontnya, kita bisa sesuaikan di font ya. Kita font aja, kita pilih bold. Untuk size kita pilih 14 saja. Oke, close. Seperti ini kita bisa sesuai kemauan. Oke, sudah dulu. Lalu kita ke atribut-atributnya. Sini kita ada nama, yang kedua ada umur, yang ketiga ada alamat. Typo guys.
sesuaikan aja untuk cari kata lalu di sini aku pakai text file untuk nama. Udah nama kita seginikan saja. Untuk umur aku juga kasih text file. Nah, untuk alamat kita akan pakai text area. Oke, seperti ini. Oke, kalau udah kita kasih panel. Sini panel itu untuk simpan sama data nanti ya. Teks orangnya di umur sesuai namanya. Ini kita kasih txt. Setelah kita udah jadi data form data ini, kita kasih nama untuk setiap variabel. Kita ganti nama cmd txt, nama cmd simpan. Yang ini kita pakai txt, ini cmd txt umur sesuai namanya. Ini kita kasih untuk tabel, kita kasih nama. Oke, ini kita kasih cmd sudah selesai. Kita kasihkan ke MySQL nya. Caranya adalah dari cmd klik event, kita klik terus dari window open. Oke, untuk tabel kita kasih nama. Oke, nah tapi sebelum itu saya lupa kita ke form. Setelah itu sudah selesai, kita kasihkan ke MySQL nya. Caranya adalah kita klik event atau library, lalu kita klik Windows jar atau folder, window open. Nah, lalu di sini akan ada kita pakai MySQL Connector karena saya sudah download MySQL Connector. Nah, tapi sebelum itu saya lupa kita ke form ini MySQL Connector. Kalau kita sudah event tadi, kita ke search ini. Oke, setelah itu udah jadi data form data ini, kita kasih nama untuk setiap variabel ini. Kita ganti nama ini, kita pakai txt nama. Oke, di sini aku bakalan buat yang ini. Kita kasih txt, kita import txt umur sesuai dengan namanya. Sampai ini kita kasih txt alamat. Sini kita cmd option A simpan option A dan cmd lalu enter cmd data. Oke, untuk tabel kita kasih nama, lalu tpn data. Oke, setelah itu sudah selesai, kita kasihkan ke MySQL nya. Caranya adalah kita pakai bintang event. Kenapa pakai MySQL dan bintang? Karena bintang ini sudah mencakup keseluruhan dari MySQL. Jadi kita pakai MySQL dan bintang. Lalu import. Nah, tapi sebelumnya saya lupa kita
kita ke form, lalu default tipe model, dan jangan lupa titik koma dan oke. Nah, lalu kita akan ke yang ini, generate code. Oke, sebelumnya sudah menyalin kodenya, nanti kita tinggal menjelaskan apa saja yang kita masuk ke dalam kodenya tersebut. Kita copy. Oke. Nah, di sini kan banyak banget fungsi ya. Nah, JDBC MySQL itu untuk menghubungkan antara network kita dengan localhost atau dengan database yang tadi kita buat. Nah, karena kita memakai database menggunakan MySQL, jadi di sini ada string user. String user itu untuk nama apa ya, penggunanya. Nah, kita untuk penggunanya kita pakai user. Nah, karena kita pakai MySQL, kita menggunakan defaultnya MySQL yaitu route. Nah, oke, langsung ke statement. Statement ini itu digunakan untuk memberi perintah seperti select, insert, update, dan juga delete data. Oke, nah sekarang kita ke form window open. Form window open ini, bentar. Nah, di sini itu kita pakai ini pas barisan yang JDB JDB cuma localhost ini sesuaikan dengan nama database yang database kita ada database data. Nah, ini itu untuk driver sebagai driver atau supir untuk menghubungkan antara mengoneksikan antara coding kita mengenai bins kita dengan database yang kita buat. Oke, lanjut. Di sini ada connection server ini. Lalu setelah ini seperti ada atas untuk perintah ya. Lalu di sini ada Goption pane. Nah, Goption pane sebenarnya ini untuk memberi pesan atau melakukan apabila gagal maka akan ada pesan koneksi gagal atau error. Nah, yang sistem R ini, sistem R print in ini untuk mencegah keeroran seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke ini desainnya. Kita ke tombol simpan, CMD simpan. Oke, di sini nah. Oke, kita masukkan codingnya seperti ini. Oke, lanjut kita ke tombol simpan. Nah, di sini connection sama fungsinya seperti di atas ini sesuai database kalian ya, karena tadi database-nya form kita pakai terus. Sekarang kita cek ada data. Database ini ada DB data, jadi kita pakai DB data ini. Oke, kita ini seperti di atas ya, untuk menghubungkan ya. Ini string insert itu data diri. Ini apa saja yang akan dimasukkan, kita pakai nama, umur, dan alamat. Oke, kalau di sini di name kita seperti ini. Setelah execute update, execute update itu execute update ini digunakan untuk sebagai perintah SQL yang mengubah data seperti insert, delete, dan juga update ya. Oke, lalu kita ke Goption pane, so message job. Nah, ini fungsinya juga untuk melakukan apabila kita berhasil menginputkan data tersebut, maka akan
muncul pesan atau message data berhasil disimpan. Dan sebaliknya, apabila kita gagal menyimpan data, maka akan ada tulisan atau pesan gagal menyimpan data. Itu seperti notifikasi gitu, oke. Yang ya itulah. Nah, yang lalu bersih itu untuk apabila kita sudah menyimpan data, nah di formulir itu akan kembali kosong dan datanya akan tampil di tabel yang sudah dibuat. Seperti itu adalah fungsi dari bersih. Tapi kenapa masih merah? Seperti yang kita lihat, bersih di atas masih merah, yang ini juga masih merah. Itu karena kita belum membuat internal datanya buat bersih. Nanti kita akan buat bersihnya ya, void untuk bersih. Oke, lanjutnya seperti yang kita bilang tadi, kita akan bikin private void bersih supaya bersih-bersih kita itu tidak error seperti ini. Nah, private void bersih, nah ini tuh setelah ini muncul, bersih kita sudah tidak error lagi ya, sudah tidak error. Oke, nah karena kita pakai MySQL, kita pakai root. Oke, kita masukkan ini ada apa saja, ada nama, umur, alamat, sudah semua sama. Oke, nah ini terus ini untuk penampilan tabel kita nanti ada apa aja, ada nama, nomor, umur, alamat. Oke. Nah, T-data ini kan nama tabel kita T-data, kita kasih nama T-data. Jadi ini tuh T-data itu nama tabel ya. Tabel kita tadi namanya adalah ini, tabel yang ini namanya adalah T-data, tabel data. Jadi di sini kita juga kasih nama tabel data. Oke. Nah, oke, untuk T-data yang set model ini untuk mengatur model tabel yang ada di tampilan nanti. Nah, yang set border ini itu untuk menghapus border dari dari tabel. Nanti kalau sudah disimpan, maka otomatis data yang sudah diisi akan kesimpan dan tabelnya akan kembali kosong. Oke, string select from data diri, data diri itu nama tabel kita. Order by umur ASD. Nah, jadi ini akan menampilkan data dari tabel data diri untuk umur itu akan diurutkan dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Oke, lalu yang ini string tampil. Nanti tabelnya akan tampil seperti ini. Itu yang pertama ada nomor, nama, umur, dan juga alamat bayar. DTM add row nanti itu supaya tabel kita muncul ya. Data kita akan tampil ke dalam tabel. Oke, sudah, codingnya kita sudah selesai, tidak ada yang error. Oke, tidak ada yang error sama sekali. Oke, kita akan mencoba untuk run. Kita merun, kita ada kelupaan satu, yaitu tabel tombol batal. Tombol batal kita belum coding ya, sistem exit. Bitnya kita pakai 0. Oke, lalu sudah, kita bisa mulai run. Kita bisa run dengan sini run file atau shift F6. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah muncul, kita kasih nama Ana. Kita misalkan Ana, umurnya 23 tahun, rumahnya dari Tuban. Kita simpan. Tuh, akan muncul pesan yaitu data berhasil disimpan. Oke, nah datanya akan ke sini. Nah, karena tadi kita sudah bilang yang sini ini yang saya formulir atau umur itu mengurutkan dari yang umurnya paling kecil ke yang paling besar atau yang paling muda ke yang tua. Jadi kita akan coba kasih umur yang lebih
muda atau lebih tua. Kita tap lagi, kita ganti nama jadi Sita, kemudian tinggal 5, dapatnya Songko. Kita simpan. Oke, nah tuh dia akan ke bawah soalnya kita urutkan dari yang paling kecil, dari 23 ke 25. Kita coba lagi dengan nama Rani, kemudian kita kasih 17, alamatnya kita samakan saja Tuban, kita simpan. Oke, dia akan ke atas tuh, dia akan ke atas. Kenapa? Karena umurnya dia yang paling kecil. Jadi di sini program kita udah berhasil ya, misalkan kita batal juga. Oke, batal kita juga udah jalan, jadi oke, kita udah berhasil. Itu aja tutorial atau tutorial sebenarnya komputer praktek bagaimana cara membuat formulir dan menghubungi dengan XMPP menggunakan MySQL database-nya, dan bagaimana cara mengoperasikannya, bagaimana menginput, dan bagaimana juga hasilnya. Oke, cukup di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.